Halo Kristubers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Hampir di setiap negara terdapat kawasan menakjubkan yang seringkali dijadikan sebagai tempat wisata. Namun selain dikenal indah dan menjadi incaran para turis, rupanya sejumlah tempat ini memiliki kisah yang begitu kelam di masa lalu. Berikut ini ada beberapa tempat menakjubkan dengan sejarah yang memilukan. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Jika kalian berkunjung ke Austria, nggak ada salahnya untuk berkunjung ke tangga kematian yang berada di desa Mauthausen. Karena di tempat wisata yang dibuka untuk umum ini menyajikan panorama yang indah. Karena di sekitaran ratusan anak tangga ini ditumbuhi pepohonan maupun semak, yang tentunya membuat udara di sekitaran tangga itu terasa sejuk dan rindang. Namun perlu kalian ketahui nih, di balik keindahan dan kesejukan tangga kematian ini ternyata menyimpan kisah yang sangat kelam. Dilansir dari Detik, dulunya lokasi ini merupakan camp untuk menahan sejumlah orang yang dipandang sebagai musuh politik oleh Nazi pada Perang Dunia Kedua. Rencananya Hitler ingin membangun kembali sebuah bangunan megah yang diusulkan oleh Albert Speer di kawasan tersebut. Alhasil selama beberapa kali sepanjang hari, tahanan dipaksa untuk membawa blok batu seberat 50 kg kemudian menaiki sejumlah 186 anak tangga. Tangga ini pun dijuluki sebagai tangga kematian karena banyaknya pertahanan yang kelelahan saat melakukan kerja paksa. Mereka ambruk dan batu yang dibawa pun akan menimpa mereka sendiri. Kejadian itu menciptakan efek domino yang mengerikan kepada tahanan di bawahnya. Batu-batu yang berat akan menghancurkan anggota badan dan tubuh mereka. Setiap hari akan ada orang yang meninggal di tangga ini. Serem banget ya ternyata kisahnya. Pulau Morotai yang juga merupakan pulau paling utara Republik Indonesia yang terletak di Maluku memang terkenal atas keindahan lautnya. Jadi nggak heran, pulau ini memang dikenal sebagai pulau yang memiliki potensi wisata yang sangat memukau, khususnya di bawah laut. Namun di balik keindahan alamnya yang sangat mempesona, ternyata Kepulauan Morotai disebut-sebut sebagai satu-satunya saksi sejarah Perang Dunia Kedua di Indonesia yang masih bertahan. Dilansir dari Kumparan, kala itu Jepang menduduki Morotai untuk dimanfaatkan sebagai markas menguasai Indonesia, Filipina, dan sebagian Malaysia. Sedangkan Amerika menggunakannya sebagai landasan serangan pesawat sebelum menuju Filipina dan Borneo bagian timur. Pada masa tersebut, Jepang sudah lebih dulu menduduki Pulau Morotai. Namun melihat adanya kesempatan emas ketika Jepang memutuskan untuk meninggalkan 50 tentara saja di pulau tersebut, Amerika pun memilih untuk menyerang tentara Jepang dengan 60.000 tentara Amerika, sehingga pertempuran pun tak bisa dihindari. Perang yang menewaskan ratusan tentara dari kedua kubu itu disebut-sebut menjadi salah satu perang paling hebat di dunia. Terlepas dari masa lalunya yang memiliki nilai sejarah tinggi, Perang Morotai juga meninggalkan alat-alat perang yang terkubur di bawah laut. Kalian tahu nggak, pulau indah yang ada di Indonesia bukan hanya Bali loh. Mungkin banyak yang nggak tahu kalau Pulau Nusa Barong yang ada di selatan Jember ini punya tampilan yang mengagumkan, bahkan disebut sebagai surga tersembunyi. Menariknya nih, pulau satu ini tidak dihuni oleh manusia, melainkan hanya dihuni oleh beragam satwa seperti penyu hijau, biawak air, dan monyet. Gak hanya itu, Pulau Nusa Barong ini juga dikenal memiliki keindahan bawah laut yang memukau. Walaupun dijuluki sebagai surga yang tersembunyi, faktanya pulau ini memiliki sejarah kelam di masa lampau. Dikutip dari artikel yang dipublish oleh klikhijau.com, disebutkan jika pada masa lalu, Nusa Barong merupakan pulau berpenghuni sebelum akhirnya diserang oleh Belanda. Nusa Barong merupakan penyokong perekonomian kerajaan Blambangan. Pulau yang satu ini terkenal sebagai penghasil sarang burung walet yang membuat perekonomian kerajaan semakin berkembang. Seiring dengan perkembangan perekonomian, perkembangan politik di pulau ini juga semakin meningkat. Dan hal itu membuat Belanda merasa terancam hingga akhirnya memutuskan untuk mengawasi pulau ini. Pada tahun 1777, pecahlah perang di pulau cantik ini yang menewaskan sebanyak 27 orang.
Akibat peristiwa ini, akhirnya pemerintah Hindia Belanda melarang orang untuk berkunjung ke Pulau Nusa Barong ini dan merubahnya menjadi cagar alam. Sejak itulah pulau ini tak berpenghuni lagi. Jika biasanya air terjun terletak di pedalaman, beda sama yang satu ini. Saat kalian melintasi area lembah Anai yang berada di wilayah Nagari Singgalang, pasti kalian bakal takjub menyaksikan keindahan air yang tertumpah dari tebing yang tinggi yang terletak persis di samping jalan raya. Air terjun yang berada di pinggir jalan ini hanya salah satu dari 7 air terjun yang dimiliki oleh kawasan cagar alam Lembah Anai. Namun sayangnya, di balik keindahan dan keunikan Lembah Anai, kawasan ini juga memiliki kisah yang memilukan. Menurut informasi yang Mimin dapat dari tirto.id, saat membangun jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Padang dan Padang Panjang melalui Lembah Anai, masyarakat dikenai kerja paksa dan para pekerja kerap harus menempuh waktu berhari-hari menuju proyek pembangunan jalan tersebut. Panjang proyek jalan Anai sekitar 10 mil atau sekitar 17 km. Di banyak tempat, para pekerja harus menyingkirkan batu-batu besar yang menghalangi arah jalan. Para pekerja memang dikerahkan dari sejumlah daerah di sekitar kawasan itu, sebab penduduk setempat jumlahnya tak seberapa. Pada masa itu tidak ada lahan yang cocok untuk pertanian sehingga tak ada kampung atau nagari. Belanda mengeluarkan perintah yang mewajibkan semua penduduk untuk ikut kerja paksa, kecuali perempuan, orang jompo, dan pemuka agama. Setiap orang membawa makanannya sendiri-sendiri. Mereka juga harus menyiapkan sendiri peralatan kerja dan transportasi menuju tempat kerja. Seperti yang kita ketahui, kalau di Yogyakarta terdapat banyak tempat wisata yang indah. Salah satunya Gua Jomblang yang terletak di Kecamatan Semanu. Tapi buat kalian yang ingin mengunjungi tempat ini harus memiliki nyali yang kuat nih. Pasalnya kalian harus turun ke dasar gua dengan kedalaman 60 meter. Gak cukup sampai di situ, kalian juga diharuskan berjalan kaki sejauh 300 meter demi menuju tempat yang dimaksud. Walaupun butuh pengorbanan yang berat, tapi bisa dibilang sesuai dengan apa yang bakal kalian lihat nanti. Pasalnya di dalam gua kalian akan disuguhkan pemandangan indah yang disebut sebagai cahaya surga, di mana ada secercah cahaya indah yang menerangi gua yang hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Namun seiring keindahan yang bisa kita lihat di gua ini, rupanya terselip kisah kelam. Dilansir dari Liputan 6, konon gua ini dipakai sebagai lokasi pembunuhan massal anggota PKI. Ratusan anggota PKI diperkirakan menemui ajalnya di Gua Jomblang tersebut. Dan menurut cerita, sekelompok orang yang terduga PKI bakal dijejerkan di bibir gua dengan tangan saling terikat satu dengan yang lain. Ketika salah satu ditembak sampai jatuh ke dalam gua, maka anggota lainnya akan ikut terjatuh. Waduh, serem amat ya, gak bisa dibayangin deh. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Siapa sih yang gak kenal sosok beruang kuning berbaju merah ini? Winnie the Pooh, tokoh kartun karya Milne ini menjadi salah satu kartun yang paling melegenda sepanjang masa. Tapi tahukah kalian kalau kisah Winnie the Pooh ini berdasarkan dunia nyata loh? Berikut ini ada beberapa fakta kisah Winnie the Pooh di dunia nyata. Winnie the Pooh memang bisa dibilang sebagai salah satu karakter kartun yang terkenal. Bagi kalian anak 90-an pasti tahu gimana rupa si Pooh dan Christopher Robin ini dalam kartun. Tapi ternyata rupa Winnie the Pooh yang asli berbeda loh dengan rupa yang selama ini kita ketahui. Terus kira-kira rupanya kayak apa ya? Dikutip dari History.com, kisah ini bermula saat masa Perang Dunia Pertama. Ada seorang tentara asal Kanada bernama Harry Colborne. Pria yang merupakan lulusan bedah hewan di Ontario Veterinary College ini sangat menyukai binatang. Akhirnya ia pun membeli beruang hitam dan ia beri nama Winnipeg dan kerap kali dipanggil Winnie. Keduanya akrab banget dan gak terpisahkan. Bahkan saking deketnya, Winnie tidur bersama Colborne di dalam tendanya dan seringkali mengikutinya kemana-mana seperti anak anjing. Namun sayang, Colborne harus meninggalkan Winnipeg karena ia harus menjalankan tugas ke Perancis. Akhirnya Winnipeg pun dititipkan di London Zoo. Di kebun binatang itu, Winnie disukai banyak pengunjung karena keramahannya. Nah, salah satu anak yang sangat menyukai Winnie adalah Christopher Robin Milne.
Seperti yang kita tahu, kisah Winnie the Pooh diangkat dari buku klasik yang ditulis oleh Milne pada tahun 1926 yang berjudul Winnie the Pooh. Lalu dari manakah Milne mendapatkan ide cerita itu? Dalam cerita Winnie the Pooh, ada seorang anak laki-laki yang bernama Christopher Robin. Dikutip dari smithsonianmag.com, ternyata nama Christopher Robin ini adalah anak dari sang penulis buku Winnie the Pooh. Anaknya yang bernama Christopher Robin Milne ini jadi inspirasi sang ayah menulis cerita Winnie the Pooh karena ia sangat menyukai beruang bernama Winnipeg yang ada di kebun binatang London Zoo itu. Saking sukanya Christopher sampai menamai boneka beruangnya dengan sebutan Winnie. Selain boneka beruang, Christopher juga memiliki berbagai boneka lainnya yang masing-masing dinamai Piglet, Eeyore, Kanga, Ro, dan Tiger. Yang dalam film digambarkan juga sebagai teman bermain Christopher dan Winnie. Dari karakter-karakter inilah, Milne akhirnya menulis buku tentang Winnie the Pooh. Karakter beruang bertubuh kuning ini begitu melekat di ingatan orang, terutama anak-anak dari generasi ke generasi. Tapi kalian penasaran gak sih kenapa Winnie disebut sebagai Pooh? Kenapa nggak Winnie the Bear gitu ya? Dilansir dari mentalfloss.com, awalnya Milne sang penulis buku membuat karakter itu dengan nama Edward Bear. Tapi gara-gara ia dan anaknya berkunjung ke kebun binatang, ia melihat beruang yang sangat disukai anaknya bernama Winnipeg. Karena itu akhirnya ia menamakan karakternya dengan sebutan Winnie. Terus dimanakah nama Pooh berasal? Nah, Pooh sendiri berasal dari nama angsa, sebuah karakter yang sama sekali berbeda dari Winnie the Pooh. Dalam sebuah buku berjudul When We Were Very Young, Milne menulis sebuah puisi. Ia menceritakan bagaimana sang tokoh utama, yaitu Christopher Robin, akan memberi makan seekor angsa di pagi hari. Angsa itu diberi panggilan Pooh oleh Christopher Robin. Gara-gara itu ia jadi tertarik dan merasa nama itu sangat bagus. Dari situlah Milne menambahkan nama Pooh ke belakang nama Winnie the Pooh. Wah, ternyata menarik juga ya guys, kisah nyata Winnie the Pooh ini. Ternyata si Winnie asalnya dari beruang beneran, tapi bedanya kalau yang asli sih warnanya hitam.